Diproyeksikan untuk bisa bermain di qualifying Piala Dunia selanjutnya, tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya. Sebenarnya yang seperti ini bukan berarti lawan Jepang itu tidak bisa. Saat ini pun sedang diupayakan. Tapi menurut saya ya, kalau ini bisa debut melawan Arab Saudi itu sudah hal yang sangat luar biasa lah. Karena memang dari tanggal 7 ke tanggal 15 ke tanggal 19 itu memang sangat luar biasa kejar-kejarannya. Indonesia heboh, timnas Indonesia berhasil naturalisasi bintang muda Lamine Yamal. Keputusan timnas Indonesia menaturalisasi Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol, menjadi topik perbincangan hangat di dunia sepak bola internasional. Langkah mengejutkan ini berhasil mengundang perhatian media-media global, dengan banyak pihak tercengang sekaligus kagum atas keberhasilan Indonesia mendatangkan salah satu talenta yang paling menjanjikan di Eropa. Di usianya yang baru 17 tahun, Lamine Yamal kini sudah resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan siap membela bendera merah putih di ajang internasional. Sebenarnya kita harus mendukung ya, karena Indonesia ini satu-satunya negara di ASEAN ini ya, di Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga. Jadi kalau kita tidak mendukung sekarang ini perjuangan Bapak Erick Thohir dan Sinteyong untuk memperbaiki, meningkatkan, menambah baik lagi prestasi timnas Indonesia dengan membawa pemain-pemain yang berkelas tinggi, pemain berketurunan, dan siapa saja sebenarnya bisa untuk bermain, yang pentingnya dia punya pemain darah keturunan Indonesia itu. Jadi keberhasilan Erick Thohir, ketum PSSI, dalam membawa Yamal ke Indonesia menuai beragam respon dari kalangan pemain, pelatih, dan analis sepak bola dunia. Mereka tak hanya memuji strategi ambisius Indonesia dalam memperkuat tim nasionalnya, tetapi juga menganggap naturalisasi Yamal sebagai salah satu momen bersejarah bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Bagaimana Indonesia mengguncang dunia sepak bola dengan langkah berani? Langkah Indonesia untuk menaturalisasi Lamine Yamal bisa dibilang sebagai keputusan berani yang mampu mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Pemain yang sebelumnya menjadi sorotan di Spanyol dan sempat bermain di Liga Elit Eropa ini dikenal memiliki skill olah bola yang cemerlang, kecepatan, dan kemampuan mencetak gol. Sebagai pemain sayap, Yamal sudah dipandang sebagai salah satu talenta muda paling potensial dalam generasinya. Dan kehadirannya di timnas Indonesia membuka peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing lebih kuat di kancah internasional. Di negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, naturalisasi Yamal menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Banyak yang mengakui bahwa Indonesia telah mengambil langkah signifikan yang mampu merembak peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Beberapa media olahraga di Asia Tenggara bahkan menyebut naturalisasi Yamal sebagai langkah terobosan sepak bola Indonesia yang akan memberi tekanan tambahan pada tim-tim rival di kawasan tersebut. Pujian dari tokoh sepak bola dunia dan pengamat internasional. Keputusan ini juga mengundang pujian dari berbagai tokoh sepak bola dunia. Salah satu analis sepak bola ternama dari Inggris, Michael Owen, mengomentari langkah ini dalam sebuah wawancara. Legenda sepak bola Spanyol Xavi Hernandez yang sempat memantau perkembangannya melalui Akademi Sepak Bola Spanyol turut memberikan pandangannya. Bukan hanya itu, media-media besar seperti SPN, BBC Sport, hingga Marca di Spanyol memberitakan berita naturalisasi ini dengan sorotan utama. Mereka mengulas bahwa keputusan Indonesia merekrut Yamal adalah bentuk keseriusan negara ini dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional dan memberikan inspirasi bagi pemain muda lainnya di Indonesia. Antusiasme publik Indonesia dan dukungan penggemar sepak bola. Kabar keberhasilan naturalisasi Yamal juga memicu euforia besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, tagar seperti Lamine untuk Garuda dan Garuda mendunia meraja trending topik, menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap sang pemain muda. Penggemar berharap Yamal bisa membawa angin segar dan membantu Indonesia mencapai prestasi gemilang baik di Asia maupun di level dunia. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, komunitas sepak bola bahkan mengadakan acara nonton bareng dan pesta kecil untuk menyambut kehadiran Yamal. PSSI sendiri telah merancang sejumlah kegiatan yang memungkinkan Yamal untuk berinteraksi dengan para penggemar, termasuk meet and greet dan sesi latihan terbuka. Erick Thohir mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk membangun ikatan antara Yamal dan publik Indonesia agar ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola tanah air. Kesiapan Yamal dan perubahan taktik timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyatakan bahwa kehadiran Yamal akan memberi dimensi baru bagi pemain timnas. Ia merancang strategi yang memungkinkan Yamal bermain sebagai sayap bebas, di mana ia dapat memanfaatkan kecepatan dan kreativitasnya untuk membongkar pertahanan lawan.
Selain itu, Sintayong menekankan pentingnya menjaga chemistry antara Yamal dan pemain lokal. Untuk memastikan adaptasi berjalan lancar, ia merancang latihan khusus yang memungkinkan Yamal dan rekan-rekan setimnya lebih cepat membangun kekompakan. Ambisi Erick Thohir, Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia. Erick Thohir yang berperan penting dalam proses naturalisasi Yamal menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besarnya untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan sepak bola baru di Asia. Erick juga menegaskan bahwa keberhasilan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk mencapai mimpi besar. Ia berencana untuk terus memperkuat tim nasional, baik melalui perkembangan pemain muda lokal maupun dengan mendatangkan talenta berkualitas yang dapat mengangkat performa timnas Indonesia. Respon dunia dan harapan besar di kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya Asia, dunia sepak bola internasional kini mulai memperhitungkan Indonesia sebagai pesaing potensial. Kualifikasi Piala Dunia yang akan segera dimulai menjadi ujian besar pertama bagi Indonesia untuk membuktikan diri. Di berbagai forum internasional banyak yang menantikan kiprah Indonesia dan Lamine Yamal dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Menurut salah satu analis sepak bola dari Brazil, Felipe Santos, kehadiran Yamal bisa membuat Indonesia menjadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia. Mengubah harapan menjadi realita, langkah awal dalam perjalanan menuju prestasi. Dengan segala syaratan internasional yang kini menuju pada Indonesia dan Lamine Yamal, langkah berikutnya adalah mewujudkan semua harapan menjadi prestasi konkret. Di pundak Yamal dan timnas Indonesia, kini terdapat harapan besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Tidak hanya sebuah sensasi sementara, naturalisasi Yamal menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam mengembangkan sepak bola. Para penggemar, pelatih, dan seluruh elemen bangsa kini bersatu mendukung Yamal dan tim nasional, menantikan hasil perdana Yamal di lapangan dalam pertandingan resmi. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan dukungan dari seluruh bangsa, Indonesia kini siap menghadapi segala tantangan di depan dan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung internasional. Dengan bergabungnya Lamine Yamal, Indonesia tidak hanya memiliki pemain bintang, tetapi juga sebuah visi besar yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.